What is up YouTube? Welcome back to my channel. Hai, I'm Tasya, nice to meet you. Jadi guys, aku baru aja baca-baca mata pelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar itu ternyata cuma jadi muatan lokal aja, bukan mata pelajaran wajib. Ternyata dijadiin muloknya ini udah dari 3 tahun yang lalu. Sudah lama banget gak sih? Gak sedikit sekolah dasar yang menghilangkan mata pelajaran bahasa Inggris ini. Menurutku ini kayak sayang banget gak sih guys? Kadang kita yang belajar bahasa Inggris dari SD aja tuh pas gede belum tentu bisa, belum tentu lancar, belum tentu menguasai bahasa Inggris kan. Apalagi mereka-mereka yang sama sekali gak belajar bahasa Inggris. Padahal negara kita ini mempunyai mimpi yang besar untuk generasi mudanya. Mereka pengen generasi muda ini bisa bersaing secara global. Tapi bahasa internasionalnya aja tuh gak dipelajarin di sekolah dasar, which is sangat berlawanan banget dengan tujuan negara kita sendiri. Lagian emang masih ada ya pemikiran kuno yang mengatakan kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu mengurangi rasa nasionalisme. Aku rasa udah nggak ada sih, zaman sekarang orang-orang udah pada open minded, mereka udah pada ngerti kenapa harus belajar bahasa Inggris, jadi kenapa harus dihapus. So guys, dari kejadian itu, I think because English is quite important, today's video I'm going to tell you how to learn English from zero, based on my personal experience. Anyways, video ini tuh dibuat because I just want to help you have a basic English and at least can understand what people talking about. First of all, find motivation. Semua goals yang mau kita capai itu membutuhkan motivasi. Makanya sebelum kita mengeksekusi sesuatu, kita harus tahu dulu motivasi kita melakukan itu apa. Niat kita, tujuan kita, biar ketika di tengah-tengah kita mau menyerah, itu kita udah ada pegangan. Oh, tujuan kita belajar bahasa Inggris untuk ini. Oh, niat kita belajar bahasa Inggris kan awalnya untuk ini. Ketika kita sudah jelas tujuannya itu untuk apa, maka bagaimana cara kita melakukannya pun akan jelas juga gitu. Misalnya kalian belajar bahasa Inggris untuk kuliah di luar negeri, untuk tinggal di luar negeri, untuk bisa traveling, atau mungkin untuk sekedar main Ome TV. Jadi kalau motivasi kita udah kuat, gak ada alasan lagi buat tiba-tiba berhenti di tengah-tengah dan menyerah. Aku sendiri belajar bahasa Inggris untuk menaikkan standar kualitas, untuk bisa bersaing secara bersaing secara global dan bisa sharing kecil kayak gini. Nah, ketika kita sudah mempunyai motivasi yang kuat, langkah selanjutnya adalah belajar vocabulary atau belajar tentang kosakatanya dulu. Vocabulary ini adalah hal yang paling dasar untuk dipelajari dalam pelajaran bahasa Inggris. Dari dulu tentunya udah banyak banget vocabulary yang udah kita tahu. Hafalkan minimal 20 vocabulary per hari. Tapi yang nggak harus ditarget gitu-gitu banget sih. Minimal ada lah setiap hari itu vocabulary yang kalian terima. Nah, apa yang kalian konsumsi itu juga sangat berpengaruh. Maksudnya bukan konsumsi makan, tapi kayak apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar itu sangat berpengaruh juga. Kalian biasanya nontonnya sinetron, coba ganti dengan seri-seri western atau film barat kayak gitu-gitu, karena itu bakalan bikin kalian improve juga bahasa Inggrisnya. Atau mungkin biasanya kalian dengernya DJ Angkot gitu atau lain-lain, lagu-lagu bahasa Indonesia sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan lagi belajar bahasa Inggris, coba kalian mix gitu antara Indonesia dan baratnya itu kayak seimbang gitu. Untuk belajar bahasa Inggris ya, bukan karena tidak mencintai karya-karya Indonesia, tapi untuk mempelajari bahasanya. Oke, jelas. Nah, terus kalau misalkan ada yang nanya dari mana dapetin vocabulary-nya, zaman sekarang udah canggih banget ya guys. Kalian bisa download aplikasi, bisa searching di YouTube, dari TikTok juga banyak. Kalian bisa explore di internet ataupun secara offline juga bisa. Jadi sebenarnya opportunity is always exist everywhere gitu, dimanapun. Jadi tinggal kitanya aja yang bisa memanfaatkan peluang atau enggak. Semoga aja bisa, pasti bisa. Aku juga kalau nemuin kosakata baru tuh selalu aku catat dan someday aku bakal gunain lagi gitu biar kita nggak lupa. Untuk dapetin kosakata baru biasanya aku nulis buku diary atau bikin caption menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya aku selalu cross check dulu dari Indo ke Inggris, aku translatein dari Inggris ke Indo, kalau misalkan udah benar baru aku post. Selanjutnya adalah practice, talk to yourself. I know it's kind of weird, tapi ini benar-benar really works. Pokoknya pada saat itu kita bebas membayangkan apapun. Aku sih biasanya suka pura-pura jadi orang kaya. Contohnya kayak gini.
Okay, good question. I think we should confident and believe in what we do. We have to try our best and make sure that we have dreams. Work hard and try to be branded, take a risk. Thank you. Kalau kalian ada lupa vocabulary itu bagus, karena biasanya habis itu vocab itulah yang mungkin kalian bakal ingat terus, karena itu kan berawal dari kesalahan ya. Biasanya kan kesalahan suka susah dilupain kan. The last but not least is consistent. Semua goals bakal tercapai kalau kita melakukannya dengan konsisten. Consistent is the key to get a success. Kita harus tetap rutin menjadikan bahasa Inggris ini sebagai habits yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan sampai melupakan bahasa Indonesianya ya guys. Segala hal yang dilakukan terus-menerus itu pasti ada hasilnya. Jadi nggak ada yang sia-sia dari suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala. Oke guys, so the conclusion is, jadi kesimpulan dari semua tadi adalah, pertama, find your motivation. Pokoknya harus clear dulu motivasi kalian belajar bahasa Inggris itu apa, biar kalau tujuannya jelas tuh kan nanti jadinya enak kan ngejalaninnya juga. Terus yang kedua adalah remind every single of vocabulary. Jadi mulailah bermain kosakata, karena sebenarnya native speaker itu nggak terlalu mementingkan grammar ya. Yang ketiga adalah practice, take action. Percuma juga kalau misalkan kalian sudah punya motivasi, udah punya vocabulary tapi nggak pernah dieksekusi, nggak pernah dipraktekkan setiap hari, itu ya percuma juga, karena nanti ujung-ujungnya bakalan lupa. Yang terakhir adalah, ini the most importantnya adalah konsisten. Kalau kalian sudah punya ketiga ini tapi kalian musiman gitu, muda-mudi, ya percuma, anjir, nggak akan bisa mencapai target gitu. Pokoknya konsisten is the key to get a success. So guys, English is fun, dan belajar bahasa Inggris itu sebuah keharusan yang jangan dijadikan sebagai paksaan. Jadi mau kapan mulai belajar bahasa Inggrisnya? Day one or one day. So that's all my video. Thank you so much for watching, and I'll see you guys soon on my next one.